Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat mal. Seperti yang kita ketahui, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitri dan zakat mal atau zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat mal. Nah, sekarang saya akan membahas tentang zakat mal. Untuk lebih jelasnya, kita akan pembahasan melalui slide yang ada setelah ini. Silakan dilihat slide-nya. Baik, mari kita mulai pembahasan zakat mal. Kita mulai dari pengertian ya. Pengertian secara bahasa adalah zakat berarti berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Selanjutnya, hal yang harus dizakati dalam zakat mal. Di sini saya akan membahas tentang 4 hal yang perlu dizakati dalam zakat mal. Pertama adalah hewan ternak. Yang kedua adalah emas dan perak, ketiga pertanian, dan terakhir keempat adalah buah-buahan. Baik, pertama mari kita mulai dari zakat mal hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati itu ada 3 jenis. Pertama adalah unta, kedua adalah sapi, dan ketiga adalah kambing. Yang selanjutnya adalah syarat wajib zakat hewan ternak. Jadi yang pertama syaratnya adalah Islam. Bila orang musyrik maka dia pastinya tidak wajib untuk zakat. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka maksudnya adalah dia tidak merupakan seorang budak. Terus yang ketiga adalah milik sempurna. Jadi apabila hewan ternak yang dimiliki itu bukan miliknya sepenuhnya, maka apabila belum sampai nisab maka tidak wajib untuk zakat. Yang keempat adalah sudah sampai nisab, dan yang terakhir sudah mencapai 1 tahun. Bila kurang dari 1 tahun walaupun sudah sampai nisab maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya kita mulai dari penghitungan nisab dari unta. Nisab unta adalah 5 unta. Lalu zakatnya berapa? Zakatnya adalah 1 kambing, yaitu kambing jazatul lanin atau saniyatul mazin. Nanti di keterangan akan kita jelaskan ya, ini maksudnya apa. Oke. Selanjutnya yang kedua itu adalah zakat 10 ekor unta, itu adalah 2 kambing. Selanjutnya 15 ekor unta itu 3 kambing, 20 ekor unta itu 4 kambing. Nah, sekarang kalau sudah naik ke 25 maka zakatnya adalah 1 unta bintul mahadil. Maksudnya itu adalah 1 unta yang berumur 1 tahun menuju 2 tahun. Selanjutnya adalah 36 ekor unta, zakatnya 1 unta bintul labun. 1 unta bintul labun itu adalah 1 unta yang umurnya menginjak 2 tahun menuju ke 3 tahun. Selanjutnya adalah 46 unta. Zakatnya 1 unta hikoh. Hikoh adalah unta yang berumur 3 tahun menuju 4 tahun. Selanjutnya zakat unta 61
itu zakatnya 1 onta, yaitu 1 onta jadzah. Jadzah itu onta yang berumur 5 tahun menuju ke 6 tahun. Selanjutnya, kalau mempunyai 76 onta maka zakatnya 2 onta. Nah, 2 onta itu zakatnya onta bintul labun, yaitu onta yang berumur 2 tahun menuju 3 tahun. Selanjutnya, kalau 91 onta itu zakatnya 2 onta hikoh, onta yang berumur 3 tahun menuju 4 tahun. Lalu yang terakhir, apabila onta itu 121 maka zakatnya 3 onta bintul labun. Selanjutnya kita ke hisab zakat kambing. Zakat kambing itu nisabnya adalah 40 kambing. 40 kambing itu zakatnya 1 kambing. Lalu selanjutnya adalah 121 kambing, zakatnya 2 kambing. Yang selanjutnya, yang ketiga, 201 kambing, zakatnya 3 kambing. Yang keempat, 404 kambing, zakatnya adalah 4 kambing. Lalu setelah itu setiap kelipatan 100 berikutnya zakatnya adalah 1 kambing. Jadi kalau umpamanya nanti ada seseorang memiliki 650 kambing, berarti zakatnya adalah 6 kambing. Baik, selanjutnya kita ke hisab zakat sapi. Zakat sapi itu dimulai dari 30 sapi. Nisabnya adalah 30 sapi. 30 sapi ini zakatnya adalah 1 sapi tabi. 1 sapi tabi itu adalah sapi berusia 1 tahun menuju 2 tahun. Kalau 40 zakatnya adalah 1 sapi musinnah. Sapi musinnah adalah sapi berusia 2 tahun menuju 3 tahun. Nah, setelah itu setiap kelipatan 30 maka zakat sapi ditambah 1 tabi. Setiap kelipatan 40 maka zakat sapi ditambah 1 musinnah. Kalau seseorang itu memiliki 80 sapi, maka karena 80 itu adalah kelipatan dari 40, zakatnya adalah 2 sapi musinnah. Oke. Baik. Selanjutnya kita masuk ke zakat perak. Untuk syarat wajib zakat emas dan perak itu sama dengan zakat hewan ternak. Pertama adalah Islam, merdeka, milik sempurna, sudah sampai nisab, yang terakhir sudah mencapai 1 tahun. Baik, kita mulai dari nisab zakat emas dan perak. Emas nisabnya adalah 20 miskol atau 85 gram emas. Zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan perak, nisab perak adalah 200 dirham atau 672 gram perak. Zakatnya adalah 2,5%. Kita mulai dengan contoh penghitungan zakat emas. Seseorang pedagang memiliki emas sebanyak 150 gram. Dia sudah memilikinya selama lebih dari 1 tahun. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Jawabannya adalah karena 150 gram itu sudah melebihi dari 85 gram emas, maka pedagang ini harus wajib zakat. Nah, berarti 150 dikali zakatnya 2,5%. Jadi pedagang ini harus membayar zakat sebanyak 3,75 gram. Ya. Lalu bagaimana bila emas itu selama 1 tahun pernah dipakai? Kalau emas itu seperti gelang, cincin, atau perhiasan yang lain, ternyata selama 1 tahun itu pernah dipakai, maka tidak wajib dizakati. Baik, seperti itu ya. Lalu kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah syarat wajib zakat pertanian dan
buah-buahan. Pertama adalah syaratnya ditanam oleh anak Adam. Apabila tanaman itu terbawa oleh banjir sehingga tumbuh di suatu tempat, maka tanaman yang dipetik dari itu tidak wajib dizakati karena itu bukan ditanam oleh manusia, tapi dibawa oleh banjir sehingga dia tumbuh di sana. Lalu syarat yang kedua adalah bahan makanan yang kuat disimpan lama. Jadi syarat yang kedua, bahan makannya kuat disimpan lama. Contoh beras, jagung, kurma, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sayur-sayuran? Sayur-sayuran itu tidak bisa bertahan lama sehingga dia tidak wajib dizakati. Yang ketiga adalah mencapai nisab. Lalu kita mulai ke nisab zakat pertanian dan buah-buahan. Jadi di sini saya membagi menjadi dua, yaitu pengairan alami dan pengairan dengan bantuan. Maksudnya pengairan alami adalah pengairan yang menggunakan tada hujan atau menggunakan sungai tanpa memerlukan biaya tambahan untuk mengairi ladang tersebut atau sawah tersebut. Sedangkan pengairan dengan bantuan maksudnya adalah pengairan yang membutuhkan tenaga ekstra manusia untuk mengairi ladang atau sawah tersebut. Contohnya butuh sumur, butuh pompa air, dan lain sebagainya. Nah, kalau pengairan alami itu nisabnya 5 wasak atau 652,8 kilo. Zakatnya adalah 10%. Sedangkan pengairan dengan bantuan nisabnya sama 5 wasak yaitu 652,8 kilo, tetapi zakatnya lebih rendah yaitu 5% karena pengairannya membutuhkan tenaga yang lebih sehingga zakatnya lebih rendah. Oke, kita mulai ke contoh penghitungan. Seorang petani padi mengairi sawahnya dengan pompa. Pada panen raya ini dia mendapatkan hasil panen sebanyak 1000 kilo. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Kita mulai dengan menganalisis apakah dia pengairannya alami atau dengan bantuan. Kalau petani itu menggunakan pompa, maka secara otomatis petani itu menggunakan pengairan dengan cara bantuan yang membutuhkan tenaga dan biaya yang lebih. Nah, maka zakatnya adalah 5%. Lalu kita lihat dari hasil panennya. Hasil panennya 1000 kg. 1000 kg itu sudah melebihi nisab karena nisabnya cuma 652,8 kg. Maka petani ini wajib zakat. Jadi hitungannya adalah 1000 dikali 5% sama dengan 50. Jadi petani ini wajib mengeluarkan zakat yaitu 50 kilo padi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.